Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Bida. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang transducer elektroakustik. Tema yang saya ambil pada kesempatan ini adalah hearing aid atau alat bantu pendengar suara. Transducer elektroakustik. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan menerangkan tentang pengertian transducer elektroakustik, ragam transducer elektroakustik, hearing aid sendiri, komponen hearing aid, fungsi kerja hearing aid, rangkaian hearing aid. Pengertian transducer elektroakustik. Transducer elektroakustik adalah sinyal listrik yang diubah menjadi suara. Speaker menolak satu perantaraan menurut pulsa sinyal. Dengan itu menyebabkan gelombang suara dihasilkan dari mana ia bisa diterima oleh telinga. Loudspeaker dan transducer elektroakustik yang lain adalah unsur paling banyak keragaman dalam sistem audio modern dan biasanya bertanggung jawab untuk banyak perbedaan suara saat membanding sistem-sistem berbeda. Ragam elektroakustik seperti mikrofon, sonar, penggerak suara, pick-up gitar, dan lain-lain. Hearing aid. Hearing aid atau alat bantu dengar merupakan suatu alat elektro yang dirancang untuk membantu orang yang kehilangan pendengarannya. Kebanyakan kehilangan pendengaran pada orang dewasa secara permanen atau tidak dapat diobati secara medis ataupun dengan dibedah. Tetapi dengan banyak kasus sebuah alat bantu pendengaran dapat membantu. Pemilihan alat bantu dengar tergantung pada jenis konfigurasi dari masalah kehilangan pendengaran secara spesifik. Jenis-jenis hearing aid. Yang pertama, behind the ear atau BED. Jenis alat bantu pendengaran ini diletakkan di belakang telinga dan dikaitkan di bagian atas daun telinga. Alat ini ditahan oleh bentuk telinga sesuai dengan kanal telinga sehingga suara dari alat bantu pendengaran ini diteruskan ke gendang telinga. Ini mudah untuk dimanipulasi dan segala tipe rangkaian dapat sesuai dengan model ini. Ini adalah gambar dari BED. Dapat dilihat bahwa terdapat tambahan untuk mengkaitkan alat ini kepada daun telinga. Yang kedua, in the ear atau ITE. Jenis ini diletakkan dalam bentuk daun telinga. Alat ini akan menutup saluran telinga keseluruhan. Seperti halnya BTE, jenis tipe ini mudah dioperasikan, dapat sesuai dengan kebanyakan rangkaian yang dikembangkan. Ini adalah gambar ITE. Dapat dilihat bahwa alat ini dapat dimasukkan ke dalam saluran telinga, tapi masih berada di sekitar daun telinga, belum sampai masuk ke dalamnya. Yang ketiga, in the canal atau ITC. Jenis ini diletakkan dalam saluran kanal telinga dan tidak terlalu tampak kelihatan dibandingkan dengan jenis BTE maupun ITE. Karena bentuknya yang lebih kecil sehingga jenis ini pasti lebih sukar untuk dimodifikasi dan tidak semua tipe rangkaian dapat pas untuk model ini. Ini adalah gambar ITC. Dapat dilihat bentuknya lebih kecil dan memanjang. Dapat dilihat pula pada pemasangan pada telinga lebih bagus atau lebih baik. Yang keempat, completely in the canal atau CIC. Jenis alat bantu dengar ini dipasang jauh ke dalam saluran kanal telinga dan umumnya tidak dapat dilihat karena bentuknya yang begitu kecil sehingga tidak semua tipe rangkaian dapat sesuai dengan model ini. Jenis ini sangat sesuai dengan penderita yang amat parah. Ini adalah gambar CIC. Dapat dilihat bentuknya yang sangat kecil, mungkin hanya berukuran 3 mm 3 mm. Alat ini dapat dimasukkan ke dalam saluran telinga sampai mendekati dengan gendang telinga. Yang kelima adalah bone anchored hearing aid atau BAHA. Jenis alat bantu ini
dipasang secara permanen ke dalam kulit di belakang telinga, yaitu sebuah lempeng titanium dan prosesor. Prinsip kerjanya yaitu lempeng titanium menerima rangkaian dari luar, kemudian diolah, diprosesor, kemudian dilanjutkan ke telinga bagian dalam melalui tulang. Ini adalah gambar dari bahan. Dalam rangkaian ini terdapat titanium pada bagian luar sebagai penerima sinyal suara. Komponen dari X. Pada rangkaian pertama ini dapat dilihat bahwa mikrofon berfungsi untuk menerima sinyal yang disalurkan melalui berbagai suara. Dari mikrofon akan dilahirkan kepada board amplifier, fungsinya untuk mengubah sinyal suara tadi menjadi sinyal listrik. Dari broadband amplifier dilahirkan ke custom amplifier berikut. Fungsi dari custom amplifier adalah untuk merubah suara, tinggi rendah suara, memfilter suara, ataupun menghilangkan suara yang tidak diperlukan. Dari custom amplifier itu dilahirkan ke audio amplifier. Fungsinya untuk merubah dari energi listrik, dari sinyal listrik menjadi sinyal suara yang dikeluarkan oleh earphone. Fungsi kerja hydronic X. Yang pertama, gelombang suara masuk pada mikrofon yang ditempatkan pada headpiece. Yang kedua, suara dikirim ke prosesor melalui sebuah kabel tipis yang menghubungkan headpiece ke spek prosesor atau broadband amplifier. Yang ketiga, spek prosesor mengubah suara tersebut menjadi sebuah sinyal khusus yang dapat dihasilkan oleh otak. Perubahan ini disesuaikan dengan suatu program yang disebut spek prosesor strategis atau audio amplifier. Sinyal khusus tersebut dikirim kembali melalui kabel yang sama ke headpiece dan dikirim melewati kulit melalui gelombang radio ke alat yang ditanamkan tersebut. Sinyal tersebut berjalan melalui barisan elektroda di dalam pusat telinga dan merangsang saraf pendengaran. Yang keenam, saraf pendengaran kemudian dikirim sinyal-sinyal listrik ke otak, di mana sinyal tersebut ditafsirkan sebagai suara. Ini adalah gambaran Hearing ID. Bagian telinga. Yang bagian kiri itu adalah bagian telinga normal, dan bagian kanan adalah bagian telinga yang ditanamkan alat bantu pendengaran. Dalam bagian kanan itu terdapat alat bantu pendengaran bertipe IC. Sekian presentasi dari saya. Ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.